Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sallallahu alaihi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat dan karunia ini. Alhamdulillah. Bukan kalau bukan karena rahmat Allah kita tidak bisa hadir. Karena rahmat Allah lah kita bisa hadir. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah, dalam rapat penentuan peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah dan oleh Pak Ketua, kita yang kenal aja Pak Ketua, ini pakai orang dalam aja. Jadi kalau pakai orang dalam artinya kita kali 10-an gitu, kali 10. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kemampuan. Allah berikan saya kesehatan, Bapak Ibu kesehatan. Semoga tetap sehat. Amin ya Allah. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Kalau bicara tentang Isra wal Mi'raj, maka fokusnya intinya adalah salat. Intinya adalah salat. Dan saya terus terang tidak mau menyambungkan antara salat dengan sembahyang. Pun sembahyang pikiran saya, bayangan kita siasek, siamin. Pagi-pagi siasek sembahyang. Ngadap materi hidup, bawa sekali baik, lato, tanya ya. Dan dia pakai wudhu dan dipakai mandi, pakai telekolor jadi tidak baju pagi-pagi. Nah, buah hari sembahyang dia, nggak ada materi mati, lato lagi akan. Makanya saya tidak mau dilatih sholat dengan sembahyang bayangannya konotasi ini semua. Nah itu sholat bermakna doa, sholat bermakna doa. Dia permintaan. Salat wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Profesor Dr. Oleh Syihab. Khashi'in, orang yang bisa salat adalah orang yang khusyuk, yang khashi'in, yang khusyuk. Yang tidak khusyuk tidak bisa salat. Ditanya bagaimana salat yang khusyuk? Para ulama bermacam-macam jawaban. Salah satu paling banyak, paling jumhur, paling masyhur ulama menjawab, khusyuk dalam salat adalah menjaga salat agar tidak batal. Bagaimana menjaga salat agar tidak batal? Khusyuk. Contohnya apa yang membatalkan salat? Ngomong membatalkan salat. Upayakan untuk tidak ngomong. Kita di masjid itu kita saya imam di depan, bapak-bapak di saf depan, saf belakang, biar kacik. Yang ngomong biar kacik. Ya, yang ngomong biar kacik. Wajar tidak yang ngomong? Wajar, biar kacik. Tapi orang tua yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Orang tua yang ngomong. Karena apa? Sholat, ngomong
imam salah, omongannya khusus. Tidak ada bahasa lain yang dibacakan oleh makmum mun imam salah. Hanya satu kata, subhanallah. Boleh tidak makmum ngomong, Pak Imam salah? Tidak boleh, batal sholatnya. Bahasanya satu jam. Subhanallah, Pak Imam tidak ngerti. Mun makmum baca subhanallah berarti imam salah. Makanya imam tidak boleh bangal. Buta boleh. Buta boleh. Tapi mun bangal tidak boleh. Kenapa? Kalau salah, imam tidak bisa nak betulkan ini. Makmum tidak bisa nak betulkan ini. Masa makmum nak dapat pakai tambah? Salah imam salah. Batal. Illa al-khasyin, jadi orang yang khusyuk salat adalah orang yang berusaha untuk tidak membatalkan salat. Satu, ngomong. Yang kedua, yang tidak membatalkan yang membatalkan salat, yang membatalkan salat. Lalai, bukan batal, celake. Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai, celake. Mana lalai? Mana lalai? Mohon maaf. Ngapain sholat dianjurkan berjamaah, bahkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali fardu ain. Tidak sampai kepada fardu kifayah, tidak sampai kepada wajib, dan fardu kifayah. Imam Maliki fardu ain, Imam Hanafi wajib. Mengapa? Karena kalau berjamaah mengurangi lalai. Bayangkan sholat di rumah. Sholat di rumah. Azan, sholat, orang-orang di masjid di rumah. Di samping sebelah kanan suara musik. Samping sebelah kiri orang yang nyari. Dapat al-zuhur. Waktu sholat zuhur 4 rakaat, waktu rakaat ketiga bingung dia. 3, 4. 3, 4. Perasaan dah 4 perasaan. Tapi rasa 3. Bagaimana mun dia? Kata Imam Syafi'i, mun dia ambil yang paling sedikit 3. Lakanya sebelum salam itu sujud sahwi. Pertanyaannya, tiap hari dia tiap hari lupa lalai namanya. Tapi kalau berjamaah dengan kawan-kawan, siapa ingatkan? Imam dengan kawan-kawan. Lupa kita rakaat berapa? Lihatkan kawan. Kawan rakaat ketiga wadah sudah tinggi. Ya, sampai kita duduk akhir kawan kita berdiri dua, gitu kan? Ada yang ingatkan. Makanya berjamaah lebih Allah. Jadi lalai dalam sholat. Jadi sholat lama bukan berarti khusyuk. Usia anak sholat lama khusyuk berarti ya. Bukan belum tentu khusyuk. Merangai. Pikiran mana-mana. Itu lama dia baca ayat apa deh. Itu surah Al-Baqarah. Gak sanggup dong. Sholat lama pun belum tentu khusyuk. Apalagi sholat cepat. Macam nak ayam makan pagi apa? Dan nyampe semenit cuma turun. Dan nyampe semenit. Kalau ditanya nyampe cepat dan turun. Jawabannya apa? Tak hafal. Jawabannya tak hafal. Nah, lalai, cepat lalai, lama pun bisa lalai. Rasulullah SAW kata Bajir Kulit pernah nyuruh orang sholat sampai 3 kali. Laka sholat lagi. Laka sholat lagi. Saya sampai 3 kali nanya, salahku apa ini? Ya Rasulullah sampai, kau sholat tidak pakai tumak minyak. Tidak ada tumak minyak sama sekali. Lalai itu dalam sholat. Celaka. Tidak khusyuk. Apalagi yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat ar-riya. Riya. Saya mohon maaf Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah. Pakai jubah, pakai gamis bagus. Iya kan? Pakai enak. Tapi hati-hati nak miara ini. Ya kan? Hati-hati. Kalau pakai gamis orang, lihatlah aku paling hebat orang.
paling busuk. Belum tentu. Ya. Ya lah paling hebat aku pakai apa itu? Berkeliling-keliling, ada yang ujungnya ke belakang, ada ujungnya ke samping. Bagus, tapi jangan sampai ria muncul. Lihatlah aku. Lihatlah aku. Kita pakai songkok kiai, aku berbalik-balikan. Belum tentu. Mohon maaf, hitam kaning bagus. Tapi jangan sampai hitam kaning timbul rasa ria. Yang lain, yo lihat ada kaningku sampai hitam. Artinya Pak, mohon maaf. Ria itu kata Rasulullah syirkus saghir, syirik kecil yang paling bahaya dalam perbuatan amal untuk memelihara dari ria. Dari ria, sedikit aja. Dari kita pagi ke masjid melihat orang kakak 16, mingal dari orang dia, tak tahu aja pas 16 orang aku. Ya. Baru ngomong gitu, kata Allah, lihat, ujub, sombong, makanya hati-hati. Jadi kalau jumpa orang dia, macam mana dia ngomongnya? Doakan, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, tambah hidayah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Nah, itu lalai. Jadi orang yang khusyuk itu kata Profesor Dr. Khalid Shihab adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya agar tidak batal di dalam sholat. Para ulama sepakat dua. Sholat dia korelasi berbahasa Pak Samsul. Ada korelasi antara sebelum sholat dengan sholatnya dan sesudah sholat. Sebelum sholat ada syarat-syarat sah sholat, termasuk khusyuk. Apa syarat sah sholat? Satu, memakai pakaian yang menutup aurat. Laki-laki alhamdulillah pakai kain menutup aurat, pakai jubah menutup aurat, pakai gamis menutup aurat. Saya tanya, boleh nggak pakai training sholat? Boleh menutup aurat. Laki-laki auratnya dari pelakon sampai pusat. Dulu kami waktu masih di Suludin, zamannya Bang Mawardi, sholat ya sama pakai tabi kamban. Abah nanya, ngapain sholat pakai tabi kamban? Jawab, karena nggak tahu ilmunya. Bah, aurat kan dari pelakon sampai ke pusat. Tabi kamban kan menutup aurat. Auknya Abah kan? Auknya Abah. Kita nggak ada aurat pakai tabi kamban. Dulu sekolah pakai baju. Artinya apa? Mentingkan sekolah daripada sholat. Boleh sholat pakai tabi kamban, tetapi tidak etis. Bukan pada tempatnya. Artinya sholat harus memperhatikan pakaian yang menutup aurat. Aurat tertutup pun masih diperhatikan. Najis enggak? Rasa nak jorok Pak Samsul ngomong. Saya ingat punya kelas 2 senawi atau kelas 1 senawi. Abah kemudian mau sholat, kita dahulu udah dari periksa ke. Apa ya? Berat. Kami dah hafal dari periksa. Culik bang murid, cium. Dia murid sholat. Mun masam, berarti najis. Bagas berlari-lari kemana-mana, waktu itu sholat, lari ke sana, lari kemari, berpalu, ya, langsung wudhu. Ia najis dibawa salat. Najis apabila dibawa salat mengurangi syarat sah salat. Artinya najis apabila dibawa salat maka salatnya batal. Makanya dalam hukum usul fikih, walaupun fikih mengatakan tidak ada pengulangan dalam salat, tetapi usul fikih mengatakan al aslu fil amri yaqtadi tikrar. Asalnya perintah menghendaki berulang-ulang, ada pengulangan apabila pekerjaan yang pertama salah. Contoh, Bang Dani habis salah, baru dia keluar, kawan negurkan, Bang, kainnya koyak. Mana kainnya koyak? Koyaknya pas diburik. Mun sikit koyaknya tidak masalah, tapi mun besar koyaknya berarti buka aurat.
Ya tadi kan atau tetapi saya tidak tahu. Apabila masih ada waktu untuk mengulang, maka dia wajib mengulang. Karena masih ada waktu untuk mengulang, itu namanya jadi tikrar. Sholat berjamaah, imam kemudian makmum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum di belakang, bang, sholat lagi imam, ngapain? Dia kaki apa? Dia cacak nempel. Dia cacak nempel. Berarti pulang bertanya dengan kita, Pak, jamaahnya bagaimana? Allah Maha tahu, pakai jamaahnya tidak dapat. Tapi sholatmu harus diulang. Kenapa? Tidak sah. Karena ada najis, tai cacat. Makanya cacat itu, Pak, saya harus ngomong sini. Cacat itu, kata Rasulullah, sunnah dibunuh. Mun bunuhnya sekali tapak mati dapat 100. Mun sekali tapak mati, Pak. Cacat kok mati 100. Dapat 100 orang. Tapi mun 2 kali pukul 75. 75. Mun 3 kali pukul 50. Mudahan mati tidak dapat. Kenapa? Cacat satu-satunya binatang waktu Nabi Ibrahim dibakar yang belum nyambut sapi, cacat. Makanya cacat oleh Rasulullah disunahkan untuk dibunuh. Karena membantu Nabi Ibrahim, membantu menghapus api waktu Nabi Ibrahim dibakar. Nah, tai cacat najis. Sebelum sholat, apabila kita menyadari bahwa mau sholat kita khusyuk dan kita periksa sebelum sholat, pakaian kita periksa, kemudian wudhu kita periksa, bagian daripada kekhusyukan. Ada kawan, bang, wudhu ngomong boleh ke? Sambil ngomong wudhu, sambil ngomong boleh ke? Boleh. Tapi hukumnya makruh ya, mun dikerjakan daan bedose, mudah dikerjakan pahala. Ya kan? Memang daan bedose ya, tapi sean pahala. Ya, mengapa? Karena Rasulullah untuk menjaga kekhusyukan sholat agar wudunya betul, maka Rasulullah mengajarkan sebelum berwudu berdoa. Doa wudu. Kemudian sewaktu kita berwudu, diam, waktu cuci muka, doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dosa yang disebabkan dari muka mati itu, ya ada hidung itu, mulut itu, semuanya gugur bersama air wudu. Gugur bersama air wudu. Waktu kita cuci tangan, dosa sebenarnya gugur dia bersama air wudu. Waktu kita mengusap kepala, minta kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa, gugurkan dosa waktu yang disebabkan dari kepala pikiran. Gugur dia sampai dengan kaki. Makanya ngomong, makanya wudu tidak boleh ngomong. Tuh. Ada orang yang mengatakan kehusyukan dalam sholat di awal berwudu pun dijaga, jangan sampai mubazir. Mana mubazir? Bayangkan ayat Quran ngomong berwudu. Mungkin nak sember belakang. Saya mohon maaf, kira-kira mubazir tak? Mubazir. Rasulullah menyampaikan wudu yang paling bagus adalah yang paling sedikit menggunakan air. Yang paling sedikit menggunakan air, makanya 3 kali itu biar hapus karena sedikit. Mengobor banyak kita buang. Kasihan mengawal di bayar ini. Karena mubazir, bagian daripada khusyuk. Sebelum sholat, tadi sholat menjaga untuk tidak batal. Setelah sholat, pelihara sholat itu. Mari memelihara sholat adalah apa yang kita ucapkan dibuktikan dengan amal. Makanya mohon maaf Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, nak jadi imam itu harus syaratnya lebih. Apa syaratnya? Bukan saja imam bisa jadi imam sholat, bukan saja bacaannya bagus, tetapi bisa jadi imam di masyarakat. Mun kira-kira mohon maaf, mun masih pakai celana pendek keluar, yang masih buka aurat, ya kan lari pagi, tapi kan celana pendek di bawah, di atas lutut. Aurat sampai lutut, lari pagi. Esok atau hari pagi jadi imam. Mohon maaf, kira-kira
bisa diikutin? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak pantas jadi imam sholat karena belum pantas jadi imam di masyarakat. Makanya Rasulullah SAW, selagi Rasulullah masih hidup, Rasulullah jadi imam, Rasulullah tidak sempat diwakilkan kepada Abu Bakar. Sahabat yang tidak berani. Kenapa? Masih ada Rasulullah, masih ada Abu Bakar. Nah, itu ada yang menjaga sholat. Setelah sholat, riak dengan sholat, termasuk tidak khusyuk. Termasuk tidak khusyuk. Apa contohnya? Contohnya, pulang dari sholat, atau lagak sholat, nyasekan sholatnya. Kita rajin-rajin sholat, jamaah yo, jamaahku. Bahasanya, jamaah yo, bagaimana aku? Kira-kira, kawan-kawan kawan-kawan jamaah takbir pergi ke rumah-rumah, ngajak orang sholat. Ada yang ngomong, kok kayak kami? Tidak ada. Ngajak sholat berjamaah, berdakwah, bagaimana fadilah sholat berjamaah? Boleh. Itu namanya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisan fa in lam yastati' fa biqalbihi. Nah, itu dia ngomong. Salat berjamaah wajib. Mudaan salat berjamaah gitu. Nah, soalnya ini dakwah. Oke. Bapak Ibu muslimin rahimahullah. Fasta'inu bis-sabri was-shalah innaha kabiratun illa 'alal khashi'in. Saya menyampaikan beberapa tempat. Sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Diterima oleh Allah atau tidak? Sebenarnya kita bisa mengukur. Dalam bahasa ilmu pengetahuan sains, gitu. Apapun yang kita lakukan ada barometer, ada ukuran. Nah, sekarang kita nilai sholat kita terima atau tidak? Kita bisa ukur. Mana ukurannya? Ukurannya kata Allah, sabr. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar adalah barometer sholat. Kalau orang sholat masih tidak sabar, berarti sholatnya belum betul. Sabar itu kata Rasulullah, iya. Satu, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Yang ketiga, sabar dalam mendapatkan takdir Allah. Satu dan sabar dalam taat. Ada orang tidak sabar dalam taat banyak. Orang yang tidak sabar dalam taat kata beli. Orang yang salah satunya contohnya ada orang yang mencuri sholat di dalam sholat. Ada orang yang mencuri dalam sholat. Diterangkan. Apa? Orang yang tidak sabar dalam taat. Udah berjamaah pun tidak sabar. Mana? Imam baru Allahu Akbar, ya, baru nak Allah ruku, Allah jangan ruku dulu dia dari imam. Allahu Akbar, sujud, dia dah sujud dulu. Imam belum kena kepala dia sujud, dia dah sujud dulu. Kata Rasulullah, ia orang mencuri dalam salat. Jadi patokannya mana? Patokannya tidak diajarkan oleh Pak Jalabudi, kami ajarkan patokannya beban. Allahu Akbar, baru bergerak makmum. Sami Allahu liman hamidah, baru bergerak. Allahu Akbar itu baru bergerak. Itu karena Allah yang bergerak baru. Sabar dalam taat. Banyak orang yang tidak sabar dalam taat. Macam dia bangun mohon maaf, malam dia bangun. Juga pergi malam tahajud ya. Udah betul tahajudnya, betul. Tapi dah sabar. Dah bangun jam 2 malam, nak sholat cepat-cepat. Allahu Akbar, kul wallah, kul ya. 4 kali salam tidak nyampe 10 menit tahajud. Sah. Tapi kurang sabar. Kurang sabar apa? Sahabat nanya pada Rasulullah, pada sahabat nanya dengan sahabat tentang sholat malam Rasulullah. Zaman sholat malam Rasulullah sholat malam rakaat pertama surah Al-Baqarah. Dikirimnya dah rakaat, nyambung surah Al-Imran. Dikirim rakaat,
nyambung surah An-Nisa. Baru 1 rakaat, berapa juz tuh? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Hampir 5 juz. 1 rakaat. Pantas Rasulullah kalau sholat malam kaki sampai makan. Pantas, karena 1 rakaat hampir 5 juz. Sabar dalam taat. Banyak orang yang tidak sabar dalam taat. Udah melaksanakan ibadah tapi tidak sabar. Kalau kita merasa belum sabar, masih naksi duluan, sholat masih naksi duluan, ya kan? Berbuat baik masih naksi duluan cepat lacak, berarti belum sabar, berarti kontrol sholatnya. Berarti ada yang tidak betul sholatnya. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Sabar dalam maksiat. Saya nanya, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah, apa yang disebut maksiat? Maksiat adalah yang bertentangan dengan aturan Allah. Menimbang Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah berjualan di pasar, jual jagung, jual timun, jual sayur, jual daging, sekilo 8 on disebut 1 kilo, maksiat enggak? Maksiat. 2 on maksiat. Masih dilakukan, masih gampang zalim, dia sholat gampang berbuat zalim, dia sholat gampang mencuri, dia sholat gampang untuk menganiaya orang lain, berarti sholat belum betul. Masih gampang, berarti sholat belum betul. 2. Yang ketiga, apabila tidak sabar dari takdir Allah. Takdir Allah, saya sampaikan kemarin, takdir Allah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya Faradi, takdir Allah itu bisa berubah nggak? Bisa. Siapa yang bertakdir? Allah. Siapa yang berubahnya? Allah. Tahu nggak? Kita nggak tahu. Kita tahu persis. Saya pernah ceritakan di sini ada takdir umat Nabi Musa, anak murid Nabi Musa, ditakdirkan oleh Allah meninggal jam 12 malam. Datang kepada Nabi Musa, muridnya, besok saya akan melakukan pernikahan. Kata Nabi Musa, selamat. Setelah dia pulang datang Israel, malaikat Israel. Ya Musa, muridmu tidak bisa besok nak nikah. Karena malam itu jam 12 malam nyawanya akan dicabut. Ini daftarnya hari. Sampai pagi-pagi Nabi Musa lihat ramai di gerejanya dan meninggal, ternyata masih hidup. Pertanyaannya, mungkinkah malaikat bulan? Tidak mungkin. Malaikat sami'na wa ata'na, nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat tidak bulan. Tapi kenapa tidak meninggal? Sampai berumur 80 tahun, begitu 80 tahun meninggal, datang lagi malaikat Israel kepada Nabi Musa. Nabi Musa nanya, ya Israel, dulu dia katanya meninggal jam 12 malam, kenapa tidak jadi? Apa kata Israel? Waktu dicabut nyawanya, perintah Allah datang. Apa perintahnya? Tunda. Kenapa ditunda? Karena dia menserahkan hartanya, menginfakkan separuh hartanya kepada fakir miskin. Sehingga Allah menunda kematiannya. Berarti takdir bisa dirubah dengan sedekah. Takdir bisa dirubah dengan infak. Nah, makanya orang semakin banyak infaknya, semakin banyak sedekahnya, semakin sehat. Tapi semakin Allah jamin ke umurnya, semakin Allah jamin kesehatan. Nah, takdir bisa dirubah. Tetapi apabila sudah ketentuan Allah, maka Allah menetapkan hikmah baginya. Apakah takdir harus baik? Tidak semuanya baik. Karena bertentu baik itu mengandung kebaikan. Mungkin baik itu mengandung keburukan. Waktu dia sontok luar biasa. Ya, subuh jam 4 dah ke masjid. Zuhur jam 11 dah ke masjid. Asar jam 3 dah ke masjid. Waktu sontok. Begitu Allah berikan kekayaan, malam dia mimpi bahwa di bawah rumahnya itu ada harta karun. Pagi-pagi terbongkar dengan lantai. Dicampurnya dapat dia pasti meninggal. Gasan harta karun. Mungkin tak? Mungkin. Peninggalan zaman dulu ada emas, ada intan berlian, kaya raya mendadak. Langsung bagi Allah buat rumah besar. Setelah Allah bagus, rumah bagus, makanan nyaman, hilang di masjid. Jangankan subuh, maghrib masih ada. Ada tak model dia? Ada. Waktu sontok rajin, waktu kali hilang.
Dicontohkan zaman Rasulullah, Sa'labah waktu sontok ke Masjid Haji, begitu habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lari. 2 hari 3 hari Rasulullah tarik. Usana lari berdoa dulu, ya Rasulullah, kain cuma salah. Mak dia tunggu kain rumah. Mundaan pulang cepat, mak dia tarik kain dan salah. Paling-palingnya ya Rasulullah tahu kami sontok, doakan ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa kaya? Pertama Rasulullah tidak mau, tapi akhirnya mendesak. Rasulullah doakan di baliknya kambing, ya, di baliknya kambing, ternyata kambingnya bunting. Dia dua beranak sampai berapa tahun? Semua hampir di kota Madinah penuh dengan kambingnya Sa'labah. Ditanya Zuhur Sa'labah siapa? Mana Sa'labah? Masih bekapek dengan kambing. Masih PKP kita kami. Zuhur, lama-lama asar, lama-lama maghrib. Ada perintah zakat. Datangnya Sa'labah, kata Rasulullah, sampaikan salam ke Sa'labah, 40 ekor kambing, 1 zakat. Datang utusan Rasul pada Sa'labah. Apa kata Sa'labah? Nyaman ni. Guna kambing usah minta nyari. Padahal ya, perolehan doa Rasul. Oleh doa Rasul, lapor sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, kata Sa'labah, gunakan kami nyari. Allah berfirman celaka, Allah bercelaka Sa'labah. Tidak lama, tidak nunggu lama, tidak nunggu bertahun-tahun, tidak nunggu bulan, hanya hitung hari. Kematian kambing Sa'labah, habis mati suruh kambing Sa'labah. Baru nyasar sahabat datang pada Rasulullah, minta maaf pada Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tak berani karena ini Allah yang berfirman, kau celaka. Sampai Abu Bakar itu tak berani memaafkan sahabat. Contoh, berarti takdir Allah bagi orang yang kaya, yang senang, bukan berarti bahagia. Mundasi kita kayak bahasa kita ya. Nyule. Kadang-kadang kita itu tidak tahu dan sadar disule. Mudah kasih, emak-emak kan marah anak, marah cucu kan mudahan masih disule. Naik batang jambu turun. Kalau untuk buang sakit, tinggalkan ke dapur naik lagi. Turun. Kalau untuk buang kalah tangan ke atas, turun. Pagi kan naik lagi. Apa yang kita lewat? Naik duduk. Suruh ujung dong. Yang nyuruh kan larang. Nyule itu melarang sebenarnya. Melarang. Bukan nyule itu. Ada Allah sule. Buktinya aku kali itu Allah tak marah tak apa-apa. Tahu kata Allah nyule. Kalau ada dalam ni bisa enggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun fayakun. Bagi Allah gampang. Hari itu kaya luar biasa, isuk sontok gampang bagi Allah. Hari itu sontok isuk kaya gampang bagi Allah. Hanya kun payah. Nah, orang yang sholatnya betul, mau dia dapat bagus, mau dapat jahat, yakin dengan takdir Allah, carinya hikmat apa? Bapak Ibu Muslimin rahimahullah, mudah bagus kita. Sholat kita bisa mengatur tingkat kesabaran kita. Tingkat sabarnya bisa kita atur. Tingkat sabar dalam taat bagus, sabar dalam maksiat bagus, sabar menghadapi takdir Allah bagus. Allah akan berikan 3 hadiah. Allah akan berikan 3 hadiah. Apa hadiah pertama? Hadiah yang pertama, ulaika alaihim sholawatun. Hadiah yang pertama Allah berikan sholawatun. Apa itu? Anugerah. Apa anugerah itu? Anugerah di luar kemampuan berpikir kita. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu Namrud bakar, harus sudah mati. Hangus, begitu apinya mati, Ibrahim berdiri, bajunya pada hangus. Hanya Allah mengumpul, ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Itu anugerah. Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun sampai ke Laut Merah, Allah berikan anugerah. Ya Musa, kau kumpulkan tongkatmu, pukul tongkat di Laut Merah, laut terbelah.
Nabi Musa bisa lewat ke Mesir, bisa dia lewat dengan prajuritnya. Begitu sampai dia di seberang, Fir'aun ngejar sampai di tengah laut. Kata Allah, kau pukulkan tongkat, laut nyatu. Fir'aun masuk tenggelam di laut merah. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan sampai sekarang orang Eropa, orang Afrika tidak percaya. Dibuktikan ternyata di dalam paru-paru Fir'aun penuh dengan garam. Berarti dia memang tenggelam di laut merah. Mun bangsa itu. Mun masih ada tongkatnya sekarang, tongkat Nabi Musa. Mungkin dia pukulkan ke laut, dia lebih balas nggak laut? Nggak ada. Iya, anugerah yang diberikan kepada Nabi Musa. Makanya kata saya pernah menerangkan tentang malaikat di Israel itu. Antara ilmu Allah yang anugerah Allah dengan ilmu setan yang diberikan oleh jin, nampak bedanya. Kalau ilmu jin yang dapatkan oleh jin, bile-bile bisa digunakan. Bile ada bisa digunakan. Tapi kalau ilmu Allah, tidak bile-bile digunakan. Saat-saat terdesak, saat-saat diperlukan baru. Nabi Muhammad SAW waktu perang Badar berapa? 300. Musuh 1000. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kalah umat Islam habis. Berikan pertolongan ya Allah. Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Bang Samsul harus hafal lagi. Kelangkaan main bola, Bang. Ayo kelangkaan main bola. Orang itu kelangkaan main bola ya ayatnya dibaca. Kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Atas izin Allah. Berdatangan para malaikat, turun malaikat bantu Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan anugerah sholawatun, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa tidak kita dapat anugerah? Bisa. Kenapa tidak bisa? Banyak orang-orang kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang nampak Profesor Dr. Hamka. Taman apa ini? Taman S. Sanawiyah. Bisa profesor, bisa ngarang buku, bisa. Berapa banyak buku karangan beliau. Tasawuf modern paling digunakan oleh dunia. Tafsir Al-Azhar, referensi perguruan tinggi dunia. Belum lagi apa tuh? Yang tenggelamnya kapal Vanderwich di bawah lindungan Ka'bah. Itu apa namanya? Novel. Itu mendunia. Sampai tuh Profesor Dr. Hamka. Anugerah. Pernah dengar siapa? Pak Muhammad Nasir, Pak. Muhammad Nasir yang bukan. Yang kue dulu Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim, yang berjenggot panjang. Waktu dia ngomong di Belanda, di atas mimbar, orang Belanda ngomong diolongnya kambing. Dia kalau kambing sekali dengar ngomong pakai 27 bahasa. Kiai Haji Agus Salim 27 bahasa. Termasuk bahasa Belanda, 27 bahasa. Kiai Haji Agus Salim pun dia baca buku, lagak dibaca, ambil semak. Halaman berapa, baris ke berapa, titik ini mana dia hafal. Kiai Haji Agus Salim, anugerah sholawatun. Berapa banyak kita yang dapat anugerah? 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Apa? Al-Quran. Banyak yang hafal? Banyak yang hafal anugerah. Mohon maaf saya belum pernah mendengar ada agama lain yang hafal kitab. Belum pernah saya mendengar agama lain yang hafal kitabnya. Dimusabaqahkan. Kita dimusabaqahkan. Hafizah dimusabaqahkan. Banyak tapi ramai yang hafal. Di Singkawang aja mungkin lebih daripada 10 yang hafizah. Sholawat. Kenapa sholawat? Orang yang hafiz jamin surga. Bukan jamin surga, dia nanti memberikan mahkota kepada bapak ibunya untuk di surga. Dan dia tidak boleh milih berapa orang untuk ahli surga, keluarga dekatnya yang ditarik untuk masuk surga bagi hafiz dan hafizah. Makanya saya nyarankan dulu dengan Pak Wali, dengan Ibu, dengan Ibu Bupati, saya nyarankan Pak, Bapak, Ibu tolong cari
para hafiz, masukkan ke anggaran daerah, gaji 10 juta di sebulan, jadikan imam masjid besar, imam masjid raya, imam masjid agung, imam masjid besar ini kota Singkawang ini. Orang 10 berapa baru orang 10? Baru 100 juta sebulan. Tapi barokahnya luar biasa dapat. Karena apa? Itu adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah. Tidak semua orang. Kita ngapalkan juz 30, wasyamsi wadduhaha, udah dibalik-balik. Ya Bang. Wasyamsi wadduhaha, udah dibalik-balik. Kita ngapalkan surah Sayyidah sampai pakai apa? Sampai pakai apa ini? Pakai papangan di depan. Surah Sayyidah. Ada yang hafal Quran. Jadi orang-orang yang hafal Quran, yang mana hafalannya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah sholawatun. Kenapa? Mereka yang pada hafal Quran, Allah lindungi, Allah jaga para mereka berturutan jaga dia. Sholawatun, hadiah dari Allah. Orang yang sholat, yang sholatnya betul, dia bisa sabar, Allah berikan dia hadiah sholawat. Yang pertama. Yang kedua, Allah berikan hadiah, dia rahmatun. Rahmat Allah. Rasulullah bima rahmatin minallah lintalahu. Rasulullah kalau bukan rahmat Allah, dia tidak bisa berdakwah. Karena rahmat Allah lah dia bisa berdakwah untuk rahmat Allah. Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah, apakah kaya menjamin senang? Apakah duit yang ada di nomor serinya di bank pasti senang, dia pasti bahagia? Belum tentu. Kadang-kadang orang banyak duitnya makin susah. Takutkan habis, takutkan hilang. Ya, makin sontak makin senang, ada bisa tidak dipikirkan. Sontak apa ya? Akhirnya ada bisa tidak dipikirkan. Makin senang. Artinya rahmat itu masuknya ke sini, ke hati. Orang yang mendapatkan rahmat tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rahmat Allah masuk, semuanya tidak jadi masalah. Datang masalah, ambil wudhu, sholat, ngomong dengan Allah, ya Allah. Karena itu orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Itu dapat masalah sikit seminggu dia baju. Dia baju seminggu sikit. Tapi dia banyak berbulan-bulan, akhirnya muka kambang, parut kambang. Kebanyakan masalah biar simpan. Rahmat Allah dua. Orang yang sholatnya bagus, sabarnya bagus, dapat hadiah ketiga dari Allah. Itu yang paling tinggi. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hidayah itu, Pak? Saya katakan orang-orang yang dapat hidayah itu ada dua macam. Satu, hidayah di luar Islam yang masuk Islam. Semarin kita yang bilang seorang pendeta di Manado, pendeta perempuan di Manado yang kita pendeta ikrar masuk Islam karena tertarik dengan suara azan. Setiap kali orang azan dia nangis, orang azan dia nangis, lama-lama belajar dia tentang azan itu apa, belajar saat dia datang ke masjid masuk Islam. Berhidayah Allah datang melalui azan. Itu sore azan disampaikan sore asuk. Azan itu bagus ya. Ini hidayah Allah dari luar masuk, hidayah Allah masuk. Ya. Ada orang Islam yang tidak Islam tidak dapat hidayah masuk Islam, sudah Islam ya dari kecil dia Islam, tapi hidayah ada, belum dapat hidayah penuh. Ngapain? Sholat masih payah. Munak sholat berkadar. Bepakse. Jangankan nak sholat berjamaah di rumah pun nak sholat. Kalau belum dapat hidayah, alhamdulillah. Mohon maaf Pak, rumah jangankan nak silapak sekilas dari masjid mohon berapa hidayah, payah nak sholat. Acungkan rumah tua, acungkan rumah pun tidak ada benar. Tidak ada. Hidayah belum masuk. Tapi kalau hidayah sudah masuk, subhanallah. Umi Maktum buta ya.
Hidayah masuk, ya Rasulullah, boleh dia aku dispensasi dan sholat di masjid? Kenapa kata Rasulullah? Kan bukan. Kata Rasulullah, masih kedengaran di suara azan? Masih. Nah, menurut kedolo kata seorang kedolo kan masjidnya pakai menara. Di atas menara, bilang berapa naik di atas menara bawa corong, ya. Azan pakai corong, si kuat-kuatnya saya corong. Angan manian ikut bila si Umi Maktum datang. Pada suatu subuh Umi Maktum melanggar batu. Kakinya melanggar batu. Tes apa dia? Kakinya kena batu berdarah. Bertatap dengan tukatnya mana, datang seorang pemuda, ambilkan tukatnya, dijirikannya Umi Maktum, dibawanya seret nyatakan ke masjid. Sampai di masjid, kata Umi Maktum, nong namimu sabe. Namimu sabe. Biar nanti aku tahu namimu nak doakan, biar kalau dapat rezeki yang banyak, biar dapat jodoh yang baik, doakan lagi bagus-bagus. Apa kata dia? Susah. Susah doakan. Kenapa dia? Aku bukan manusia. Siapa aku? Siapa kau? Aku iblis. Kira-kira kata Umi Maktum, nanti kalau mengatakan aku ke masjid, iblis kan benci dengan orang sembahyang, dengan orang sholat, benci dengan orang sholat. Kenapa? Kata dia apa? Aku dapat informasi waktu bapak jatuh berdarah, dosa bapak separuh dah diampunkan oleh Allah, separuh. Jadi nanti kau tolong aku ke masjid, takut tuh jatuh kedua kali. Mau jatuh kedua kali, dosa bapak semuanya diampunkan oleh Allah. Jadi iblis tak mau diampunkan semuanya. Nah, dia separuh aja kalau ditolongin ke masjid. Umi Maktum karena dapat hidayah luar biasa mau. Ya luar biasa ke masjid. Jadi apa kata para ulama? Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang berat dilakukannya ringan. Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan hidayah, bayangkan semua badannya koreng, semua badannya koreng. Pulang, ganti semuanya orang kampung, ganti diusir dia dari kampung. Padahal dia tadinya rajin, dia nabi, paling soleh, anaknya bagus-bagus, bininya bagus. Diusir dari kampung, masuk dalam kue. Waktu dia sujud di dalam kue itu, sujud, lurus tulangnya itu. Waktu dia duduk, ambilnya disimpan di kepalanya. Dia ngomong kepada dirinya dan ngomong kepada Allah, ya Allah, kau nak ambil-ambillah, semuanya milikmu. Badanku pun dagingmu juga, nak ambil-ambillah. Cuma susah buat karena kamu. Jangan kau ambil lidahku, jangan kau ambil hatiku. Mengkau ambil lidahku, aku tidak bisa nak ngomong tentang keagungan besarmu. Mengkau ambil hatiku, aku tidak bisa menyakiti kebenaran. Dua yang lain ambil. Orang yang dapat hidayah tu, itu baru mohon maaf baru nak sikit Allah coba dan mulai ngerepek. Ya Allah, bagikan dengan aku. Padahal aku kan dia sholat. Si Amin, si Asyik mana sembahyang mana dia sholat. Sembahyang tapi cakap dia kain. Nah kami itu yang sholat, yang puasa tak kain. Nah mulai nak ngerepek dengan Allah. Nah berarti dia sholat, berarti dia ngaji, berarti dia berbagi. Ada model-modelnya. Itu hidayah Allah belum masuk. Hidayah Allah belum masuk. Jadi sholat kalau sampai pada titik kesabaran, dengan sabar nanti Allah akan berikan tiga hadiah. Hadiah anugerah Allah, kemudian rahmat Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu muslimin rahmatullah, sholat dijadikan pekerjaan utama. Di yaumil kiamat nanti yang pertama dihisab sholat, bukan puasa, sholat. Sholatnya dah betul, puasanya betul, zakatnya betul, syahadatnya betul, mudah hajinya pun betul. Tapi sholatnya tidak betul, puasanya tidak betul, zakatnya tidak betul, hajinya pun tidak betul. Mohon maaf Pak, banyak orang pergi haji yang sholatnya masih tidak betul, mabrurnya hanya 40 hari. Mabrur, 40 hari orang haji betul. 41 hari ke-41 pulang. Pulang apa? Yang dulu setiap kolok-kolok, kali itu udah kolok-kolok aja. Karena sholatnya tidak betul. Tetapi kalau sholatnya betul, insya Allah semakin bagus puasanya, semakin bagus zakatnya, semakin bagus haji. Kalau sholatnya betul, makanya yang diutamakan adalah sholat. Anak-anak kami di masjid itu, di masjid kita itu, anak-anak di belakang, ya kita biarkan di belakang.
hanya senang ribut lah, ribut sikit apa lah. Asal orang tuanya senang ribut. Ya, karena dia lah yang nanti kata Bang Lila tadi, mungkin kita meninggal sampai yang jadi imam. Iya, calon imam. Calon imam. Tapi yang gandut itu, calon imam. Calon imam nanti tapi lagi. Nah, artinya sholat, maka kata Rasulullah, muru auladakum bis sholat, mulai 7 tahun. 7 tahun. Ada memang sholat perintah dia sholat 7 tahun. Muda anak sholat, tapek. Tapek. Nah, bukan tampar. Tampar lain, tapek yang boleh tampar. 7 tahun dah sholat, tapek. Kenapa? Sholat penting. Kata Rasulullah, ada seorang baik secara umum, baik dengan tetangga, baik dengan masyarakat, tetapi dia sholat. Satu orang yang sholat, tetapi kurang baik. Mana yang dipilih jadi pemimpin? Yang sholat. Yang sholat, karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan sholat kita semakin ada semakin baik. Memberikan sholat kita, menceritakan tentang sholat, mudah-mudahan makin baik. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada kita. Amin ya Allah. Dan kita tutup dengan doa.